Kalau disebutkan maknanya, Allah, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Tuh deh tuh. Sekarang kita buang huruf alif pada lafaz Allah nih. Nah, dihilangkan huruf alif pada lafaz Allah. Apa bunyinya tuh? Apa maknanya tuh? Lillahi ma fis samawati wal ard. Hilangkan lam awalnya pada lafaz Allah tuh, lillah. Apa makna lahu? Lahu ma fis samawati wal ard. Hilangkan lagi lam akhirnya pada kalimah lillah. Hu. Apa maknanya? Kul wallahu ahad. Huwal awalu wal akhiru waz zahir wal batin. Hilangkan hu-nya. Apa lagi? Mana kosong dah? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Arti yang ghaib tuh. Wajib kita itu mengimani yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah. Namun gaibnya Allah itu wujud, gaibnya Allah itu nyata, gaibnya Allah itu terang. Disitulah letaknya Allah itu bersembunyi pada segala yang terang. Allah itu berselindung pada segala yang wujud. Allah itu berselindung pada segala yang nyata, ini dia. Itu dirinya Bapak Ibu. Kapan dia memperkenalkan dirinya? Inilah rahasianya. Ketika Allah itu dalam kesendirian tadi, ya, apa kata dirinya? Dia berpikir. Hanya sebut namanya Nazarullah. Ya, Nazarullah. Ini tinggi kajiannya Bapak Ibu. Walaupun tinggi, pahami ya dengan iman. Man yang tersangkui terus sakiawa. Man yang lape jangan diambil-ambil aja. Bekopan yang paling lalek ya. Jadi belajar mengaji ini seperti limau anyui. Dah tahu limau anyui? Di mana tersangkui? Situnya pemalam tuh. Mana yang paham tuh rezekinya kita, mana yang lepas tuh rezeki kita. Jangan dipikir-pikirkan juga nanti ini kajinya nih turun naik di kajinya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Allah itu bernazar dia. Bernazarullah itu berpikir di dalam dirinya sendiri. Kalau bahasa sekarang itu boleh dikatakan Allah itu berimajinasi. Kalau boleh dipinjamkan, dipakaikan bahasa imajinasi. Kalau memang Bapak Ibu suai memahaminya. Kalau tidak, kita kembalikan dia kepada asalnya. Nazarullahnya, itu di azalinya tuh. Kenapa? Karena dia dalam kesendirian. Ya, dia dalam kesunyian. Apa maksudnya itu? Kalau aku nih Tuhan, siapa yang akan jadi hamba? Itu bahasanya. Kalau aku hamba, siapa yang Tuhan? Kalau memang aku Tuhan, siapa yang memuji aku? Itu bernazarullah dia itu. Ketika itu Allah beraku-aku di dalam dirinya. Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya itu perbendaharaan yang tersembunyi? Karena segala yang wujud, segala yang ada ini nanti, semuanya itu adalah pancaran diriku. Semuanya itu berasal, bersumber daripada aku. Akulah hakikat segala yang wujud itu. Aku hakikat segala yang ada. Kalau dia adalah hakikat segala yang wujud dan segala yang ada, maka dia mengatakan kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa. Akulah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini udah ada namanya itu belum tuh? Belum, masih beraku. Makanya Allah itu beraku-aku di dalam keakuannya. Nanti kita dengarkan nyanyinya Bapak Ibu. Ustadz buat lagu. Iya, lagunya syair ma'rifat. Nanti kita lagukan tuh aku beraku-aku dalam aku tuh. Biar sempurna tauhid robbani ini. Walaupun Ustadz tak pandai menendangkan, bini Ustadz kan ada pandai menendangkan enggak? Tahu enggak Bapak Ibu rahasianya nanti? Ini udah rahasia ini. Ustadz bukakan rahasia itu.
Kalau payah Bapak Ibu mau menyimak-nyimak, ada ngasih lah lagu tuh. Ya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Benarkah aku ini Tuhan? Benarkah aku Rob? Kalau aku Tuhan, aku Rabbul Izzati. Siapa yang akan memuji aku? Maka ketika itu, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu. Aku ciptakan sesuatu itu dari dalam diriku sendiri. Aku jadikan sesuatu itu berasal dari aku. Itu bahasa syariat tuh. Aku ciptakan, aku jadikan sesuatu itu bukan di luar diriku. Akan tetapi aku ciptakan dan aku jadikan sesuatu itu asalnya dari diriku sendiri. Diri surang namanya. Kenapa asalnya dari dirinya sendiri? Karena belum ada sesuatu apapun di situ, melainkan yang ada hanya dia semata-mata. Nah. Karena aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Nah, saya ulang lagi, ini memahami hadis Qudsi itu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku, supaya sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, dia bisa dan mampu mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Mana sesuatu yang terbit daripada dirinya, supaya yang terbit dari dirinya itu, dia mampu mengenal siapa hakikat sejati dirinya yang sebenarnya. Yang dijadikan Allah, yang diciptakan Allah dari dirinya itu, supaya dirinya bisa dikenal, supaya dirinya bisa dilihat, supaya bisa dirinya diceritakan, supaya dirinya bisa diagungkan, dipuji, dan dibesarkan. Terbitlah sesuatu dari dirinya ini yang disebut namanya dengan nur, Bapak Ibu. Ya. Yang nur itu. Tapi apa yang dipikirkan Allah? Apa yang ada dalam nazarnya? Betul-betul terzahir, Bapak Ibu. Di dalam nazarnya ini, kalau aku ciptakan sesuatu daripada diriku, nanti dia ngaku pula jadi Tuhan nanti itu. Tidak aku ciptakan, tidak ada pula yang mengatakan aku Tuhan nanti. Mau jadi Tuhan dia atau tidak, mau kafir, mau beriman dia atau tidak, aku tetap akan menyempurnakan cerita dan sandiwaranya aku. Ini cerita aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena dia cuma yang ada. Terzahirlah namanya nur, Bapak Ibu. Ya. Ketika terzahirnya nur, lalu Allah ya bertanya kepada nur ini. Nah, ibarat lampu, Bapak Ibu. Nah, ini kita ibarat lampu. Ini lampu yang 15 watt. Nah, ini lampu yang 30 watt misalnya. Jadi yang 15 watt dan 30 watt nih. Ini contoh aja nih ya, untuk menghantarkan paham sebenarnya. Nah, jadi yang 15 ini karena dia lebur dia pula yang merasa dirinya yang terang. Karena dia cuma yang ada. Ketika itu apa kata Allah? Man ana wa man anta. Allah bertanya sudah. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa engkau? Apa kata Nur tadi? Yang ini ya. Ana anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Lalu Tuhan bertanya lagi. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku? Ana, anta. Lalu Tuhan sampaikan lagi pertanyaan yang ketiga. Man ana wa man anta. Siapa aku dan siapa dirimu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ya. Nur ini belum mengenal siapa sejati dirinya. Nur ini belum mengenal siapa Tuhannya. Karena dia juga merasa dirinya yang terang, dirinya yang ada. Ibarat lampu tadi itu. Ya, antara yang 10 dengan 15 dengan 30 sama aja itu. Sama-sama terang lebur dia.
Maka Allah pun mengatakan apa? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini hamba, ya, maka lenyaplah engkau. Menghilanglah engkau di hadapan aku akan mencari dan menemui siapa engkau yang sebenarnya. Ini dalam rangka apa? Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada tajalli dirinya sendirinya. Supaya tajalli dirinya mengenal siapa hakikat sejati dirinya. Hilang dan lenyaplah nur ini di hadapan Allah. Kemana dia menghilang lenyap Bapak Ibu? Sedangkan dirinya tetap berada di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Dirinya di dalam liputan dirinya Tuhan. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah aku ini sudah wujud meliputi akan dirimu, karena dirimu itu adalah nyatanya akan kezohiran memandang aku, Tuhan. Kemana dia akan menghilang dan lari? Ketika dia menghilang dan lari, lenyap di hadapan Allah, maka Allah cari dan Allah temui, dapatlah dia. Ini engkau. Ya. Ketika itu apa kata Allah? Karena engkau sudah aku temui, maka engkau pula yang akan mencari aku kembali. Cari aku, temui aku. Dan aku yang akan hilang dan lenyap di hadapanmu. Ibarat pisau Bapak Ibu. Ini pisau. Ketika ini pisau membuat sarung. Ini Ustaz contoh lagi. Ini pisau. Dari pisau ini dibuatnya sarung. Inilah sarungnya. Setelah sarung siap, dibuat oleh pisau, maka pisau ini pun masuk dia ke dalam sarung ini. Itu maknanya. Ketika Allah lenyap, lenyapnya kemana? Lenyap itu ke dalam diri nur itu. Ya. Allah tuh lenyap ke dalam diri nur. Ketika Allah itu lenyap, hilang, fanah ke dalam diri nur, maka nur pun payah mencari Bapak Ibu. 7 petala langit, 7 petala bumi, ya, utara, barat, selatan, dicari oleh nur, tidak berjumpa dia Tuhan itu. Pada ketika itu, nur itu pun kaget Bapak Ibu, sampai waktu dan masanya kaget dia. Di mana letak kagetnya? Ketika dia sudah capek, lelah dan letih mencari nur yang qadim tadi, yang hakiki itu, berbunyi di dalam dirinya tuh kalam qadim, Allah, Allah, Allah. Situ dia kaget. Siapa yang mengatakan Allah, Allah, Allah? Tak juga dia paham apa kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, aku ini Allah, namaku Allah, aku Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Aku ini Allah. Ya. Barulah di situ nur itu paham dia. Ketika Allah menyempurnakan la ilaha illallah, baru disahut oleh nur Muhammad Rasulullah. Barulah nur itu mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya kepada nur itu, bahwa dirinya itulah kenyataan daripada diri Tuhan. Inilah Allah memperkenalkan dirinya. Allah menamai dirinya di situ Bapak Ibu. Ini memahami nur itu.